pagi hari ini kita akan belajar. Ya. Belajar, ya, ini tentang kehidupan manusia. Ya. Bukan belajar tentang kebaikan Tuhan, tetapi belajar tentang proses. Ya. Di mana kita ditempatkan Tuhan, dilahirkan ke dunia ini, tujuannya sebetulnya apa? Ya. Nah, kita akan belajar sehingga kita akan mengerti nanti, oh ternyata kekristenan yang benar adalah seperti ini. Ya. Karena di dalam kenyataan hidup, baik orang kaya maupun orang miskin, orang yang mungkin keluarganya sejahtera, ya, tapi penyakitan. Ya. Ada yang mungkin penyakitnya sehat, mungkin keluarga bisnisnya macet, ya, atau mungkin bisnisnya jaya, tapi keluarganya berantakan. Intinya puter-puter seluruh dunia manusia yang jatuh dalam dosa, yang sekarang ada di dalam dunia yang dikuasai si jahat itu, tidak ada yang puas, ya, tidak ada yang sempurna, ya. Termasuk pendetanya, gembalanya, hamba Tuhan, tidak ada yang sempurna, ya. Bukan berarti orang yang sudah dekat Tuhan yang bisa membawakan firman itu sudah sempurna, enggak, saudara. Nah, semua ketidaksempurnaan atau kekecewaan hidup yang kita alami sebetulnya punya tujuan Tuhan. Tuhan punya tujuan. Ya. Iblis berusaha menjatuhkan kita melalui persoalan hidup. Ya, baik keluarga, sakit, penyakit, maupun bisnis. Ya, supaya kita beralih ke dia. Dengan jalan apa? Dengan jalan fokusnya ke masalah tersebut terus menerus sehingga lupa Tuhan. Ya, tapi bagi Tuhan adanya masalah apapun itu justru kesempatan supaya kita benar-benar ngerti kasih Tuhan ini apa sebetulnya. Nah, dan ini berlaku ya bagi siapapun. Ya, bagi orang dunia ya berlaku supaya bertobat, terima penebusan darah Kristus. Dan bagi yang sudah percaya, sudah lahir baru, sudah menerima penebusan darah Kristus, sudah diselamatkan, ya, sudah punya roh Allah, roh kudus dalam dirinya, ya, karena sudah percaya, sudah lahir baru, sudah ada zoe dalam dirinya. Nah, ini pun ada prosesnya, saudara, ya, bukan hanya orang dunia. Nah, proses yang kita ini yang sudah lahir baru adalah supaya ya, di samping menerima zoe, roh kudus itu, juga kita hidup memberi kesempatan ya, supaya dia hidup ya, yang sudah ada di dalam kita terwujudkan kepada dunia. Ya, tujuannya sebetulnya itu. Ya. Di samping itu, untuk dapat itu ya kita harus hubungan benar, mengenal Tuhan secara pribadi, ya, setelah seperti di Taman Eden itu, ya. Jadi di dunia ini hanya saya dengan Tuhan saja, ya. Yang lain itu semua numpang, ya. Intinya ke Tuhan terus. Ya. Jangan sampai dengan mata fisik kita melihat sesuatu, nanti kita pasti kecewa atau pasti akan serakah. Ya, kalau melihat temannya yang lebih kaya, lebih sukses, akhirnya muncul serakah. Serakah akhirnya iri hati dan seterusnya, menjauh dari Tuhan otomatis. Ya. Atau merasa lebih kaya, oh saya lebih diberkati Tuhan daripada mereka itu yang nggak kaya-kaya. Itu pun menjadi sombong. Nah, kita belajar sekarang dengan satu kitab yang luar biasa sekali, saudara. Ya, di samping kitab-kitab yang lain juga dahsyat, tetapi kita harus mengerti kitab ini apa makna yang terdalam, sehingga kita saat menghadapi hidup ini sudah punya persiapan, ya, persiapan menghadapi hidup. Nah, kitab itu yang terkenal adalah kitab Ayub, saudara. Ya. Nah, ada satu buku yang bagus sekali, namanya Hikmat, judulnya Hikmat Penderitaan Kristus. Itu saat istri saya lagi koleng itu dulu, lagi puyeng, ya, itu baca
buku itu. Nah, yang akan saya singkapkan bukan buku itu, tapi akan saya buka di dalam Alkitab. Ya, sekarang kita buka, ini pelajari benar. Nanti setelah pulang ya baca benar saudara. Ya ini hanya singkatan-singkatan karena ringkasan ya, karena kalau seluruhnya ya nggak bisa selesai dalam setengah jam. Nah, kita sekarang baca. Ya. Sekarang Ayub 1. Nah. Yang pertama, ya, kesaksian Tuhan tentang Ayub. Ya. Nah, ini dahsyat sekali ini loh. Ya. Di judulnya itu jelas, kesalehan Ayub dicoba dan diakui. Ya, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi di hadapan Allah, Ayub ini orang yang diakui benar, jujur. Ya? Nah, ini dahsyat sekali. Ya. Tidak gampang ini. Mungkin hanya satu orang ini yang diakui di hadapan Tuhan. Sejak awalnya loh ya. Bukan nanti belakangnya, sejak awal yang diakui, dia jujur dan menjauhi kejahatan, hanya Ayub. Nah, disinilah ya, ini orang secara dunia ini hebat sekali nih saudara. Ya, di hadapan Tuhan diakui kesalehannya, secara materi dia itu kaya raya, konglomerat di bagian timur negara itu. Ada tulisannya, kalau sekarang konglomerat. Jadi yang ketiga, keluarganya banyak saudara. Zaman itu harta juga dinilai dengan anak laki-laki. Anak perempuan tidak dihitung waktu itu. Dan di sini disebutkan anak laki-lakinya ada 7 orang. Jadi ini orang yang sempurna. Ya? Nah, orang yang sempurna. Disitulah ya, mulainya si iblis bertanya ke Tuhan. Ya, kamu jangan berkata, maksud bukan bertanya, ini ceritanya begitu. Nah, jangan heran dia saleh, ya, karena semua berkat engkau limpahkan kepada mereka. Jadi mereka baik kepada engkau, ya wajar. Coba diambil itu 3 berkat itu, apakah masih setia dengan engkau? Wah, ini dahsyat. Dan Tuhan izinkan, saudara. Tuhan izinkan, silakan. 3-tiganya. Yang penting jangan nyawanya. Nah ini. Ya, yang penting jangan nyawanya. Hartanya boleh, anaknya boleh, sakit penyakitnya boleh diuji. Nah, disinilah maka ada kisah Ayub. Jadi Ayub adalah satu-satunya orang yang ujiannya ini begitu berat. Ya. Benar juga setelah itu iblisnya turun ke dunia dan harta Ayub dijarah habis. Ada ayatnya ini. Nanti saudara baca sendiri. Ya. Karena bagaimanapun kita semua pasti akan mengalami masalah. Ya, mungkin kita sekarang belum. Ya, tetapi suatu saat pasti. Ya. Nah, mulai saudara, ya, hartanya dijarah oleh perampok, ya, anaknya mati, ya, anaknya mati dan apa ini oleh angin ribut, ya, istilahnya ini kena badai, ya. Nah, yang ketiga, si Ayub ini dikenakan penyakit, mengidap penyakit gudigen seluruh tubuhnya. Jadi 3-tiganya sudah dialami oleh Ayub. Ya. Wah, ini luar biasa. Nah, setelah terjadi seperti itu, ya sekali lagi ini orang yang hebat ya, orang yang dahsyat. Nah, Ayub mulai berkeluh kesah. Nah, ini ada di pasal 3. Nah, ini wajar. Nah, ya. Jangan sok rohani, saudara. Wajar. Ini keluh kesah.
Karena apa kejadian seperti ini menimpa saya? Padahal saya sudah sungguh-sungguh jujur, sudah sungguh-sungguh saleh. Dan setiap ada tingkah laku anaknya yang kira-kira nggak beres, yaitu setelah pesta, dia berdoa mempersembahkan korban, mohon pengampunan dari Tuhan terhadap anaknya. Barangkali Tuhan tidak berkenan. Nah, ini anaknya ceritanya foya-foya lah kira-kira. Ya. Jadi bagi dunia ini sudah benar sekali, saudara. Anak, kita sering ngomong kalau berbuat dosa minta ampun ke Tuhan. Nah, ini dosanya anaknya loh, bukan dosanya dia. Tapi dia minta ampun ke Tuhan. Ya. Nah, apakah Tuhan ngampuni? Ya ngampuni. Tapi apa masalahnya selesai? Tidak. Nah, terjadilah badai itu tadi, pada mati, anaknya semua, ada lagi kambing dombanya dijarah, nah, ada lagi kena sakit penyakit. Ini sampai sedemikian dahsyatnya ya penderitaan Yusuf Ayub, sampai si istrinya ini memprovokasi. Ya. Nah ini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, dalam hal ini Ayub benar. Tetapi apakah jadi beres? Oh ya tidak, tetap prosesnya berlaku. Ya, di sini nih hanya menyatakan fokus hati Ayub benar. Ya, Tuhan memberi yang baik. Puji Tuhan, saat Tuhan memberi yang kurang baik atau tidak baik, saya juga percaya Tuhan baik adanya kepada saya. Nah, tetapi dalam kenyataannya, Ayub berkeluh kesah. Nah, jangan dianggap gampang, ya berkeluh kesah. Nah ini di ayat pasal 3, nanti saudara baca sendiri di rumah, ini panjang ini. Ya, ini hebat sekali ini ya, pasal 3. Berkeluh kesah, kenapa kenyataannya begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Salah saya apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak bisa terima. Nah, itu wajar, saudara. Ya, jangan sok rohani. Nah, sekarang yang ketiga, saudara. Ya, karena ini ringkasan, ya jadi sedikit-sedikit. Tapi intinya nanti nanti saudara baca sendiri di rumah. Ya. Nah, yang ketiga di pasal 4, saudara, ya, judulnya percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Lah ini mulai lingkungan menggosipin, ngomong tentang dia. Wah, wong rohani nyatanya benjut babak bunyak, Tuhannya perlindungannya di mana? Katanya rohani, katanya saleh. Ya, ini mulai menjadi pergunjingan. Ya. Pergunjingan lingkungan, saudara. Nah, jadi dampaknya pasti seperti itu. Ya. Di dalam pasal 4 ini, ya, ayat 1 sampai ayat 5. Ya, kita intinya ada di sini, kita baca Ayub pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5. Ayo, 2, 3. Berbicaralah Elifas, orang teman. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa, dan engkau kesal, dirimu terkena, dan engkau terkejut. Nah ini ya, ini nanti pasti ya, orang Kristen ada masalah, katanya Tuhan melindungi, katanya Tuhan memberkati, dan seterusnya ya. Orang bisa sembuh, bisa ini, bisa itu.
karena ucapanmu, sebetulnya bukan ucapan orang ini, karena firman ya, tapi orang itu yang mengucapkan. Kamu sendiri tertimpa masalah. Gimana ini? Kok bisa begini? Nah, ini kita hadapi kenyataan di dalam dunia ini, saudara. Saat kita kena masalah, problem-problem hidup, mulai suara-suara di luar. Nah, bisa ngajar, lah ini khususnya ini untuk pengkhotbah ini ya, atau gembala. Jadi saya siap, pasti akan muncul ini ya. Kasusnya apa saya nggak tahu, tapi saya siap, pasti ada omongan. Gitu. Nah, karena firman itu pasti terjadi. Ya. Nah, saya sekarang kelanjutannya ini, saudara. Yuk buka lagi yang keempat. Ya, pasal 32. Nah ini di dalam tadi dari pasal tadi ke 32 ini baca saja nanti. Oh dahsyat ya. Tapi sekarang kita loncat ke pasal. Ya, sekarang judulnya kata-kata Elihu. Ya, Elihu merasa juga berhak untuk mengemukakan pendapat. Ya, nah ini ceritanya Elihu ini bukan yang mencibirkan, bukan, ya, bukan. Ini kelompok yang pada intinya benar, saudara. Nah, ini sekarang kita baca 32, ya, ayat 1. Baca ya, 2, 3. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Ya. Jadi ini orang yang ya mungkin teologinya lebih dalam. Ya. Bisa Ayub berkeluh kesah, orang ini ya, bisa istilahnya membantu meluruskan. Nah, intinya begitu, saudara. Ya. Nah, ya, jadi ini pun sering, saudara, kita ada masalah, didatangi teman-teman. Oh, kurang doa sih kamu. Nah, atau, oh, kurang ke gereja. Atau, oh, kurang baca, dan seterusnya. Rohani, saudara. Ya, ini yang datang dari Elihu. Ya. Masih mending, ya, tapi itu pun salah, saudara, ternyata. Ya. Sekarang yang kelima. Ya. Ini setelah tadi berapa kali kejadian itu, sekarang yang kelima Tuhan baru berbicara. Nah ini sudah babak bunyak ini Ayubnya ya, sudah sendirian hidup di dunia. Ya. Keluarga bubrah, keluar lingkungan juga melecehkan. Secara fisik juga dihindari karena gudigen, saudara, korengan. Ya. Nah, sekarang Tuhan mulai berbicara ini. Ya. Pasal 38. Nah, ini. Ayat 1. Ini penting ini. Satu ayat ini penting sekali, saudara. Yo, baca 2, 3. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Tuhan ini dulu ini, saudara, ya. Dari mana Tuhan menjawab Ayub? Dari dalam badai, saudara. Ya, badai kehidupan, badai sakit penyakit, dan badai keluarga. Justru disitulah kita akan mendengar suara Tuhan. Kalau lagi happy-happy, lupa, saudara. Ya, lupa, dikira di dunia ini adalah surganya. Lupa, surga yang sesungguhnya di atas sana, bersama Tuhan. Justru di dalam permasalahan hidup kita inilah, masalah ini sakit penyakit, keluarga, bisnis, Tuhan menjawab. Amin, ini ayatnya benar enggak? Nah ini, jadi kalau
kita bermasalah bukan mencari masalah ya saudara, bukan. Ya, jangan nantang Tuhan ya jangan. Tapi kalau dan tidak usah ditantang juga datang sendiri saudara. Ini tunggu saja ini di badai ini pasti Tuhan menjawab. Ya, pasti yang sudah ditulis kok. Ya. Badai apapun justru disitulah Tuhan menjawab. Ayatnya yang sekarang di Perjanjian Baru ada di Yakobus 1 ayat 2 sampai 9 sampai 8 sampai 9. Ya, anggaplah suatu kebahagiaan kalau kita jatuh berbagai-bagai ujian. Ya, karena justru melalui ujian hasilnya nanti iman kita sempurna, tidak kurang suatu apa. Dan apabila kamu bingung, nyatanya buntu ini, bundet. Ya. Mungkin kita ya tidak pernah ada tiga inilah, tiga masalah. Satu saja sudah puyeng, apalagi tiga. Justru disitulah saya menjawab. Kalau kekurangan nikmat, mari silahkan ya, bertanya. Ini ayatnya di sini nih aslinya. Di badai itu justru Tuhan menjawab. Nah, otomatis ya untuk bisa menjawab kita hatinya harus percaya Dia dan ada satu komunikasi ya. Hanya koleng Tuhan, saya bingung masalahnya kok begini, bundet ya, nggak ada yang bisa diselesaikan. Tapi aku percaya bahwa Engkau punya rencana yang baik bagiku. Silahkan Tuhan, apa yang Kau maksudkan dengan kejadian ini? Saya harus bagaimana? Disitulah Tuhan akan menjawab. Wah, luar biasa. Ya? Kalau saudara belum pernah mendengar suara Tuhan, bisa-bisa saudara tidak menganggap masalah itu dengan benar. Ya? Masih dengan kekuatan sendiri, seperti Ayub menggerutu atau menerima pengajaran yang lain. Elihu itu grupnya itu 3 orang. Benar secara rohani. Kamu mungkin kurang doa, kurang ini, kurang itu. Doanya ditambah. Dan seterusnya. Nggak salah doa ya. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah ya, bahwa sebetulnya persoalan itu disitulah Tuhan bersembunyi kasarannya untuk selanjutnya muncul untuk bicara dengan kita. Nah ini puncak daripada kekristenan, bukan kata orang, saudara. Oh Tuhanku hidup, haleluya, bersorak-sorai, oh silahkan, tidak apa-apa. Tapi hidup bener enggak? Bagi kamu loh, pengalamanmu loh. Kalau Alkitab sih katakan demikian. Bagi orang Kristen yang benar, ngalami semua yang di Alkitab. Hidup bener, hidup. Nah, bagaimana membuktikannya secara eksak? Oh yang nggak bisa. Kan ini rohani, iman. Saudara. Makanya disebutkan tanpa iman tidak mungkin kamu berkenan kepada Tuhan. Karena iman itu adalah jembatan untuk menyampai ke seberang sana. Atau Tuhan ke seberang sini. Anggaplah ini ada sungai yang besar. Nggak mungkin bisa ke Tuhan. Tuhan nggak mungkin bisa, walaupun ke sini kalau saya nggak punya iman, nggak tembus, saudara. Nggak bisa klik. Nah, caranya gimana membina iman? Yaitu dalam badai itulah mulai kita mulai komunikasi. Ya ceritalah. Jangan cerita nyalah-nyalahkan yang lain. Misalkan persoalan istri, oh istriku begini. Misalkan, ada nyeleweng, ada ini, ada itu. Enggak seperti saya. Oh saya ini setia, walaupun pria, saya setia. Misal, ngomong dewek itu laporan ke Tuhan. Nggak usah begitu. Atau suami saya itu si bajingan, gentol, tukang judi ini itu. Saya ini wanita baik-baik, setia, sudah membesarkan anaknya, sudah jadi babu di rumah. Laporannya begitu, Tuhan nggak ngomong-ngomong, saudara. Ngomong cewek kamu, jadi stres lama-lama. Benar-benar ngomong sendiri lama-lama, bukan ngomong ke Tuhan. Ya, lama-lama ke rumah sakit jiwa. Ya. Karena salah, saudara. Ya, ngomongnya bukan mengungkapkan kejelekan suami, misalkan. Atau apalah, terserah. Nah, tapi ngomong, ini gimana Tuhan? Saya percaya masih baik, sesuai firman-Mu. Ini badai Tuhan. Pasti Engkau akan ngomong. Tapi saya belum dengar lah, bisa-bisa salah, saya tuli. Nggak siap mendengar.
Nah, ngomongnya gitu ya, saudara, jangan laporan kejelekan lawan atau musuh atau suami atau istri atau anak atau mertua, ya, banding-bandingkan. Kalau mertua saya aneh banget, misalkan, ya, macam-macam lah. Nggak seperti mertuanya dia itu, baik hati. Gimana Tuhan? Supaya mertua saya yang aneh, supaya bertobat. Nah, ini nggak jadi, saudara. Bacakan kan doa kita begitu. Suami saya ini, waduh, kentrolet, bajing, ngalah, macam-macam puyeng aku. Supaya dirubah Tuhan. Padahal Tuhan nunggunya itu supaya saya yang berubah. Nah, ini buktinya Ayub yang benjut, ya, supaya terjadi komunikasi. Siap, saudara? Nah, bagi yang sedang alami, ya siap, ya, jelas. Kalau enggak ya salah sendiri, ya, bodohnya sendiri. Yang belum mengalami, bersiap-siaplah untuk mengalami, ya. Karena mesti mengalami, saudara. Kalau memang saudara dikasihi Tuhan, kan disebutkan yang kukasihi, kan ku tegur dan ku hajar. Betul, ya, seperti anak-anak lah. Ya, kita punya anak, punya cucu. Kenapa kita tegur dan kita hajar? Ya, hajar di sini bukan dikebuki sampai babak bunyak, ya bukan. Mungkin diselentik telinganya apa ditabok pokoknya, ya, supaya dia mau jangan nakal dan seterusnya. Nah, ditegur dan dihajar. Makanya siapkanlah hatimu dan bertobatlah. Bertobat itu berbalik ya saudara. Dari dulu aku sentris, masalah sentris, sekarang balik ini bukan ngomong-ngomong aku sudah bertobat, dulu main perempuan sekarang tidak, dulu judi sekarang tidak. Bukan, itu tobat dunia saudara. Bukan, tetapi berbalik. Dulu aku sentris, dunia sentris, dengan kata lain egosentris, iblis sentris, karena iblis di dalam kuasa si jahat. Ya, sekarang saya berbalik ke sana. Oh, sekarang aku Tuhan sentris. Ya, bahwa segala sesuatu Tuhan baik. Ya, bahwa dunia ini hanya tempat tinggal sementara, yang kekal ada di surga. Aku bersyukur engkau dari surga turun ke dunia untuk menebus dosaku, untuk kembali hubungan dengan engkau. Dan sekarang aku mengerti bahwa aku adanya masalah ini, jadi saya menghadap engkau sekarang. Mulai bicara Tuhan, saya siap mendengar. Tuhan jawab enggak? Pasti jawab. Ini ditulis juga dan Tuhan juga ngomong ke saya dulu. Ya. Karena dulu saya sombong sekali ya, dari kecil ya, sekolah pinter, selalu dipuji-puji sama temennya, dimintai contekan gitu. Jadi sombong. Akhirnya setelah besar melihat dunia ini enteng, bisnis ini enteng, semua gampang. Dan memang iya benar, saudara. Ya saya ulangi, saya akan bersaksi. Dulu saya nggak mau buka toko, gitu. Alah, kapan sugih gitu. Terus saya pernah ini, saudara, diajak kok. Saya punya teman ya, dia kerja di pabrik soun, ya, punya juragan menyan itu, siapalah siapa. Dia ketemu saya ngomong, Cung, saya ini bisa pemasaran, bisa produksi, kan teman sekala, namanya Seng Leong. Ayo, ini untung banyak ini, bikin soun. Nanti saya yang ngurusi semua lah. Ya. Soal hasil nanti gampang lah, mau baginya gimana. Yang penting saya perlu uang. Nah, kira-kira 40 juta waktu itu, sama beli seng, beli ya macam-macam lah zaman dulu ini, tahun 70 lebih. Dengan sungguh-sungguh orang itu ya menawari saya, itu dari kecil saya bareng-bareng sekolah di SMA. Saya nggak nganggep, saudara. Kapan kayanya, cuannya banyak juga nggak. Yang bisa kaya itu hubungan dengan pemerintah. Karena uang ini kan kebanyakan di pemerintah. Ya, ada dari Pertamina, ada Telkom, ada pembangunan jalan, pelabuhan. Semua ini pemerintah. Jadi saya harus ke pemerintah. Nah, nggak mau saya kerja begituan. Sombong bang. Termasuk saya sekolah kuliah di Indonesia nggak mau. Kegampangan rasanya. Konyol banget. Pengennya ke Jerman, ya kira-kira sulit lah ini tantangan ini. Nah, disitulah saudara,
suatu hari ya dalam penantian saya mau nangkep yang mana ini ya, apa kerja apa. Di situ ada pengumuman, saudara. Ya, pemerintah memerlukan dolar. Barang siapa bisa mendatangkan dolar dari luar negeri melalui produksi dari dalam, ya, dengan syarat bahan bakunya dari dalam negeri, syarat ya 98%, yang 2% dari luar negeri silahkan. Terus mesin juga, karyawan juga, ya, dan dolarnya harus kembali ke Indonesia, jangan untuk diparkir di luar negeri. Nanti kamu dapat kredit, dipermudah kreditnya. Zaman itu ada Bank Bapindo, saudara, ya, grupnya khusus mendanai orang-orang yang mau begitu. Dan saya mau, ya, saya di sini banyak kayu albasia. Ayo sama teman saya. Pas teman saya sedang ngerjakan itu juga di Jogja. Ayo kita belajar ini. Belajar benar. Nah, apakah terus sukses? Oh enggak, saudara. Padahal saya sungguh-sungguh. Ya, apa-apa saya tekuni sendiri. Ternyata pusing, saudara. Pusingnya bukan kurang badi. Banyak di akhir, saudara. Kenapa? Kebersihan orang Jepang dengan kebersihan saya ini beda jauh, saudara. Jadi, waduh, koleng banget ini. Di sana ini benar-benar bersih. Ya, karena tingkat kehidupannya jauh lebih tinggi. Bagi saya lah, diosek-osek pakai sapu gitu ya sudah cukup. Bagi sana enggak. Karena ini mau untuk makanan, waduh puyeng, akhirnya banyak komplain. Nah itulah, setelah melalui berbagai macam babak bunyak itu ya, saya baru menyerah, berserah. Ya. Saya naik sepeda, di kanan kiri ada padi yang menguning, di depan juga ada, ternyata buntu, saudara. Di sana sawah juga, kanan kiri sawah, depannya sawah. Tuhan berdiri di sawah sebelah sana. Ya. Saya lihat Tuhan, ada wajahnya, tapi putih, tinggi. Saya langsung ngedoprok, saudara. Sepedanya saya taruh, saya nyembah dia. Aku berserah Tuhan, sudah menyerah, sudah koleng saya ini. Tuhan ngomong, sudah lama aku tunggu engkau di ujung jalan buntu ini. Wah, luar biasa banget. Sudah lama ku tunggu engkau di ujung jalan buntu ini. Aku terus, ya Tuhan, benar-benar aku menyerah. Nah, disitulah, saudara, aku mulai menyerah, berserah. Udah nggak bisa apa-apa, otak saya udah blank semua. Ya. Udah bundet, utangnya banyak, puyeng. Saya pernah ngalami, namanya saya lebih melarat, lebih miskin daripada orang yang gembel di tepi jalan. Karena dia paling nggak punya utang, paling kurang makan 10.000, 20.000 dapat parkiran atau misalkan yang lain ngemis, dia dapat langsung makan. Kalau saya punya utang ke bank itu nggak mungkin bisa dibayar dengan uang. Ya, seumur hidup saya. Waktu itu bermiliar-miliar, saudara. Sekarang semiliar lebih kecil, dulu banyak sekali. Ya, saya diutangi bank. Ya, padahal jaminannya nggak segitu, saudara. Ya, itulah setelah itu baru mulai Tuhan berbicara, ya macam-macam akhirnya berbicaranya. Tapi intinya di situ berserah. Sudahlah, aku salah Tuhan. Saya orang sombong. Saya dulu ini kembelitak cara orang kampungnya, ya kayaknya apa bagusnya diatur. Dulu saya kalau bisa matahari terbit dari barat, saudara, benar semua. Bukan sombong dalam arti gagah, sombongnya di dalam saya, bukan sombong di luar. Nah, jadi harus seperti itu ya, saudara. Ya. Jadi nanti Tuhan baru mau menjawab. Ya, kalau belum ya sampai kapan buang waktu. Ya. Oke, itu yang kelima. Sekarang yang keenam. Nah, ini. Pasal 39 ayat 34. Ya, judulnya adalah
Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Ya. Jadi bukan hanya ngomong-ngomong tentang budeknya kita, pujangnya, tapi merendahkan diri. Aku sudah nggak bisa apa-apa Tuhan lah, memang dulu salah ini. Ya. Sekarang saya mau mengandalkan Engkau. Nah, ya. Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Ayat 34. Yo, baca 23. Ayub 38 ayat 39, maaf salah ya. 39 ayat 34. 39. Ayub 39 ayat 39 pasal 39 ayat 34. Kok enggak ada? Nah, ya, di situ enggak ada. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Ini sekarang yang bawa Alkitab baca ya. Judulnya Ayub merendahkan diri. Bukan. 39 pasalnya. Bisa beda? Loh, kok bisa begitu ya? Oh, loh, bisa berubah ya? Apa memang begitu? Digital. Jadi. Oh gitu. Ya. Oh, gitu ya. 39, 34 gitu ya. Sama dengan 41 gitu ya. Oh, ya wis pengalaman ini. Ya, kita baca ya. 2, 3. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Ya, jadi omongan-omongan yang dulu, salahku di mana? Aku sudah ini, sudah itu. Tuhan tidak adil. Kenapa malah jadi saya, misalkan keluarga atau gimana lah, macam-macam. Sudah saya tarik sekarang, nggak akan saya ucapkan lagi. Ya, sekarang saya berubah, ya, pola hati saya berubah. Ya, nah, terus ya, tadi ini mulai bertobat yang sesungguhnya, seperti yang tadi saya terangkan. Ini yang ke-6 ini. Ya, sekarang puncaknya. Nah, puncaknya ini yang ke-7. Ya. Pasal 42. Ya, pasal 42. Ya, kita baca ya. Ya, judulnya Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Yaitu tadi maksudnya yang ngomong-ngomong dulu sudah kurang apa. Tiap minggu saya ke gereja, ada persembahan saya juga, doa juga ikut, kul juga ikut, pokoknya ikut terus. Nah, kenapa ada masalah ini? Nah ini ya, mulai dicabut, jangan ditarik. Ya. 42 ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu
yang gagal. Oh, ya, percaya nggak ayat ini? Ya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini bukan rencana jadi bisnisnya nanti saya jadi konglomerat, bukan duniawi. Ini rencananya dikembalikannya hubungan dengan dia seperti di Taman Eden. Yang lainnya menyusul. Itu urusan nanti. Kembalinya hubungan tidak mungkin gagal kalau kamu mau menanggapi. Ya, khususnya ya dalam kasus banyak kasus termasuk Ayub dengan masalah yang berat ini, saudara. Kita belum apa-apa, saudara. Paling-paling kita bermasalah ya 2 lah, 1, 2. Kalau nggak penyakit ya keluarga, kalau nggak keluarga ya bisnis. Kalau 3-3-nya, ya sampai istrinya mengutuk, sampai temannya mencibirkan, ini udah berat sekali. Nah, tapi aku percaya, ya rencanamu tidak ada yang gagal. Ya, firman-Mu. Ya, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Ya, itulah sebabnya tanpa aku bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ya, ya ini mulai mengerti. Oh, ternyata ini ya maksudnya Tuhan. Aku puyeng nggak tahu dulu. Saya mulai ngerti. Oh. Ternyata dengan masalah tersebut, aku justru mulai ngerti jalan Tuhan bukan jalanku. Ya, rencana Tuhan bukan rancanganku. Rancanganku kepengennya jadi orang kaya, kalau jadi orang bisnis. Ya, tapi Tuhan beda. Tuhan menghendaki persoalan hidup menjadikan kita dekat ke Dia. Ya, nah, ayat 5. Nah, ini puncaknya ini di sini. Ya. Yuk baca 2-3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya. Dulu kata gembala, pendeta, pengkhotbah, ya, katanya Tuhan baik, Tuhan ini, Tuhan itu yang positif terus. Itu baru mendengar ya tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, macam-macam lah pokoknya. Ya. Dan sekarang baru aku ngalami. Sudah ngalami? Nah, kalau belum ya harus tadi dijalankan. Pasti terjadi. Ini firman-Mu ada yang gagal. Kalau nggak percaya ya percuma. Ini nggak usah dibaca, buang saja. Nggak percaya. Kalau sudah mau baca, benar-benar orang Kristen mantap, percaya, ya terjadi. Ya, tapi sekali lagi jadi pikir, saya ini rencana mau bikin apa? Oh, ini berarti rancangan Tuhan mesti baik ini. Saya mau bikin perusahaan apa? Oh, Tuhan baik, ini cocok ini. Bukan itu, tapi hubungan kembali ya. Sekali lagi saya ulangi. Terus, ya hanya kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya, ini maksudnya perkataannya dicabut karena tadi kelawan Tuhan dan cocok dengan perkataan kehendak Tuhan, dan aku selanjutnya hidup dalam kerendahan hati, di dalam penyesalan, di dalam pokoknya yang hal-hal yang dulu lah. Kadang-kadang malu, ya, kemelitak teman, sombong teman, ya, hancur hati. Jadi kalau orang sudah klik dengan Tuhan, kalau benar-benar klik tidak mungkin sombong. Kalau masih sombong ingin dihargai, ya berarti belum klik, atau kliknya hanya perasaannya. Ya, kalau sudah benar-benar klik dengan Tuhan, sudah dalam porok. Istilahnya orang Banyumasan, orang Sumpio, ini sudah nggak bisa apa-apa. Hanya menyesal, ya aku beginilah. Menyesal bukan yang negatif ya. Menyesal dulu, saya pikirannya salah, ini itu. Ya. Sekarang, setelah kita mengenal benar Tuhan melalui permasalahan itu, ya,
ayat 7. Ya. Boleh ya baca ini. Ayat 7. Yuk baca ya. Ini 2, 3. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman. Ya, jadi sebentar, ini orang Elifas, orang Teman ini yang tadi ngomong-ngomong tentang Ayub itu loh, yang orang rohani, tapi nanti ini loh pokoknya tentang orang yang mengata-ngatai itu, kamu dosa sih, ini itu. Nah, ya ini ngomong ini murkaku ya menyala-nyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, ini saudara, kalau kurang ke gereja sih ya jadi kena kutuk penyakitan misalkan. Salah ini. Kurang perpuluhan. Jadinya dagangannya sepi. Nah, misalkan bukan. Ya. Ini kan jelas ya, ini kan nanti dibuka di depan. Orang Teman itu ngata-ngatain apa saja tentang Ayub. Nah, ini Tuhan ngomong ya. Murkaku menyala terhadap engkau teman. Ya ini orang Elifas ini orang Teman murka Tuhan terhadap kedua sahabatmu yang 3 orang tadi loh di depan itu. Ya, yang rohani saudara ngomongannya tentang hal rohani nih. Nanti dibaca lagi lah di rumah ya. Nah, tidak benar tentang aku. Ya. Jadi ini kebalikan ya saudara. Kalau agama di luar Kristen, kamu bertobat berbuat baik untuk mencapai aku. Aku ini Tuhannya. Ya. Kalau kekristenan enggak, karena aku ngerti kamu nggak mungkin bisa mencapai aku karena kamu sudah jatuh mewarisi dosa pemberontakan Adam. Sudah ada jurang antara aku dan engkau. Nggak mungkin kamu bisa ke tempatku. Walaupun kamu macam-macam. Lah ini kebanyakan orang, walaupun sudah percaya Yesus Tuhan, selanjutnya menggunakan cara begitu. Kamu harus baik dengan Tuhan. Ya, harus ini, harus itu. Supaya Tuhan berkenan. Maka kamu akan diselesaikan masalahnya. Betul enggak? Banyak enggak nasihat seperti itu? Nah, tapi bagi Tuhan bukan begitu. Aneh kok. Bagi Tuhan, kamu bukannya harus menghasilkan perbuatan baik. Kamu harus bertobat. Dari dulu yang kamu menerima hayat Adam yang jatuh, pemberontakan itu, ingin seperti Allah. Sekarang engkau percaya darah Kristus, darahku. Aku mau turun ke dunia. Kamu nggak bisa ke sini. Aku yang turun ke dunia. Ya, melalui mati di kayu salib dan bangkit hari ketiga. Baru bisa terjadi hubungan. Nah, pertobatannya itu, saudara. Nanti menghasilkan. Ya, nah, jadi orang ini rohani, ini agamawi ya, bukan rohani, agamawi. Elifas ini agamawi. Jadi saya tidak mengatakan baca firman salah, bukan. Doa salah, bukan. Karena ada beberapa orang yang salah menangkap. Dikiranya sesat, nggak perlu doa, nggak perlu nyembah. Bukan. Tapi nyambung dulu ke Tuhan. Ya. Seperti orang bercinta. Ya. Klik dulu, jadian dulu. Ya. Baru baca suratnya. Amin dah yang sudah pernah bercinta. Amin kan? Masa ngerti-ngerti. Misalkan Hari ngomong atau Tante Yoram ngomong ke Hari, aku juga mencintaimu. Harinya ya kolem, dia bingung. Ini contohnya Hari saja ya. Yang sudah nggak marah kalau dicontoh, dijadikan contoh. Kalau dulu pada tersinggung ya. Yang mestinya klik dulu. Kalau saya dengan istri saya, ya dulu belum, tapi karena sudah ada jadian lah kalau zaman sekarang, maka surat yang saya berikan bagi dia itu berarti sekali. Betul nggak? Menggetarkan Ima ya, betul ya Im?
Nah, iya, tapi kalau ucapan saya sekarang kepada Imaya dikira pendeta gemblung, Bob. Ya enggak, iya, tapi kepada istri saya itu, ya dulu belum istri, ya ke pacar saya itu berharga sekali bagi dia. Tapi bagi yang salah alamat, artinya malah dikira salah, sesat, apa, gemblung lah. Nah, jadi ini surat cinta, saudara, temenan ini, surat pernyataan, ya, isi hati sang mempelai pria ini di sini. Ya, nah ini kita semua, walaupun saya laki-laki, gereja ini adalah mempelai wanita. Ya, bacanya ini seperti surat cinta dari mempelai pria. Baru nyambung, ya, bukan dibaca-baca supaya ngerti, ya, nek mau kuliah bener supaya lulus, ya. Kejadian apa ceritanya, Ayub apa ceritanya, dan seterusnya harus hafal. Kalau ini bukan. Ya. Nah, terus lanjutnya ini perlu sekali. Ya. Yuk, buka apa ini, Dek? Nah, ayat 8. Nah, ini. Yuk baca ya. 2, 3. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti Ayub. Nah, seperti hambaku Ayub, jelas ya. Nah, jadi tugas kita kalau sudah benar-benar ngalami Ayub dan sudah benar-benar nyambung seperti Ayub, tugasnya adalah memberitakan, ya, bahwa kekristenan ini masalah hubungan kembali yang telah putus, ya. Dan hanya Ayub yang bisa, yang sudah ngalami. Kalau belum ngalami seperti teman-teman lain, ya, ini belum ngalami, ya. Justru minta ke Ayub supaya, ya, didoakan, ya, jangan dimusuhi, saudara, ya. Jadi setelah kita klik, maka bersaksilah tentang kebaikan Tuhan, ya. Dengan persoalan hidup saya, justru saya ketemu Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini disahkan oleh Tuhan, hanya Ayub yang bisa, ya, memohon doa, ya. Dan karena apa? Hanya permintaannya lah yang akan kuterima, ya. Jadi saudara, ya, kalau hari ini ada masalah, ya, misalkan ada saudara atau ada orang tua atau anak yang balelo atau belum mengenal Tuhan dan seterusnya, dengan benar mengenalnya, nah itulah kita dipanggil untuk mendoakan mereka. Ya, dijamin dijawab kalau kita benar. Ini ada ayatnya kok. Ya, kalau sudah ini klik dengan Tuhan melalui ini persoalan hidup, malah Tuhan suruh mendoakan orang-orang yang belum mengenal benar. Ya, ini jelas kan? Amin, saudara ini. Amin. Ya, ini jelas sekali. Jangan cuma leha-leha diterima sendiri. Haleluya, aku bersyukur, aku terima kasih. Nah, itu sih silakan. Tapi ini tugas kita bersaksi. Ini loh caranya Tuhan ingin dikenal dan mengenal engkau. Ya, melalui badai, melalui masalah. Ya, terus ini hampir selesai. Ayo. Sampai di mana ini meminta padaku, jadi Tuhan akan jawab. Ya. Maka ayat 9. Yuk baca ayat 9 ya. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Nam.
Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan pada mereka. Nah, Tuhan menerima permintaan Ayub. Nah, ini saudara, kalau saudara, ya kitalah semua di sini, kalau merasa masih agamawi, ke gereja bener, pelayanan bener, ya nggak salah. Bersih-bersih gereja bener, bagus itu, ya. Apalagi saya gembala, sebagai gembala gereja, ya, saya ini senang, ya, memang diperlukan, ya. Tetapi saudara, ini jelas ya, dijawab begini ya, maka pergilah Elifas orang Teman dan seterusnya melakukan seperti apa yang di Tuhan, ya, mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Jadi orang itu pun yang sedang didoakan, ya, yang masih beku atau agamawi itu, ya, itu juga ada kerinduan untuk seperti Ayub, ya. Dia mau datang ke Ayub untuk ditransfer, menerima transfer, istilahnya transfer gitu. Ya, diajar nanti, ya. Ngerti ya maksudnya? Nah, itu harus mau, ya. Ngerti ya, ada siap. Contohnya Bang Kris dulu benar, sudah baik, sudah bagus, ya, sungguh-sungguh, ya, pelayanan sungguh-sungguh, pokoknya sungguh-sungguh lah bagus. Tapi kalau belum ada greget untuk, oh ya, aku kepingin ketemu sing Tuhan benar, ya, gak terjadi. Jadi ini semua ada Tuhan dan ada kita, ya, karena kita diberi kehendak bebas, ya. Jadi ini orang ini mau taat, Elifas ini mau bawa apa? Korban itulah macam-macam, alias benar-benar mau taat, ya. Ketemu Ayub, ini saya persembahkan ini. Kalau dengan saya nggak perlu. Nah, tapi dengan Ayub ceritanya kan ini perjanjian lama, kan apa-apa uang ini dipakai materi, ditanggung gambarannya. Ya. Nah, maka dan Tuhan menerima permintaan Ayub, maka orang tersebut benar-benar bisa nyambung ke Tuhan. Ya, makanya salah satu yang sangat penting, apabila kita mulai rindu kenal Tuhan secara pribadi dan mengakui yang dulu-dulu saya nggak tepat, maka kelanjutannya ada rindu untuk bertanya. Kalau nggak hilang, ada rindu bertanya. Ya tanya apa, terserah. Tanya tentang Tuhan maksudnya, ya, bukan tentang bisnis. Tanya gimana ya, atau melalui mimpi dulu, mimpi apa saya nggak ngerti artinya Om, atau firman ini apa maksudnya, ditanya, itu mulai komunikasi. Pertama kan udah bisa sendiri, ya lancarnya kan diajari dulu, kayak anak-anak itulah. Nah ini dijawab, ya. Jadi maka kalau baca bingung, catat saudara, ya catat. Ini bingung di sini, besok ya belum tentu ketemu saya, yang lain juga boleh. Yang sudah nyambung gitu ke setiap boleh tanya ini apa maksudnya. Nah, nanti dijawab ini. Ya. Nah. Selanjutnya ayat 10. Ya. Ayo baca 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu, ya. Setelah kita mau bersaksi, ya, mau, ya, hatinya rindu supaya semua kenal Tuhan secara benar, ya, ini kan jelas kan? Baru Tuhan mengembalikan apa yang dulu hilang. Ya. Dalam kisah ini, harta, penyakit, dan keluarga. Ya. Dalam sekarang ini, zaman kasih karunia, yaitu kembalinya hubungan yang intens dan intim dengan Tuhan. Sang kekasih, sang kasih tanpa pamrih itu. Ya. Dengan damai sejahtera, sukacita melampaui segala akal. Ya, ini 2 kali lebih, ya, daripada kaya dunia, anaknya banyak, ataupun tadi sehat. Ya,
Ini dikembalikan 2 kali lipat. Makanya ada beberapa teman yang tanya, apa engkau menyesal kamu menjadi hamba Tuhan? Oh, tidak. Saya melepaskan hal yang fana untuk terima yang kekal. Nah, aku justru menurut saya ini yang paling benar. Dan sesuai ini. Ya, saya tidak ngomong semua jadi hamba Tuhan, bukan ya. Tapi ini bagi pengalaman saya. Ya, jadi baru dikembalikan. Jadi kalau hanya diterima toh, ya belum, tetap harus membagikan, ya, tanpa pamrih, membagikan terus. Nah ini nanti dipulihkan. Ya. Mungkin kalau orang lain pelayanan pulang diberi amplop, apa diberi makanan, rasanya senang. Kalau saya enggak, ya, kamu beri amplop, bukan urusan itu. Yang paling saya sukai, yang seperti tadi, membawa persembahan. Bukan sembahan duit ya, aku siap menerima pengajaran. Mohon Tuhan, bukakan, ya, minta didoakan, minta bertanya kepada orang. Nah, saya benar sukacitanya seperti itu, ada yang lain. Ya, begitulah pagi hari ini. Selanjutnya untuk sempurnanya saudara baca sendiri tentang Ayub. Ini perlu sekali ya. Di samping Kejadian juga Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 20 ya kira-kira di situ. Itu ya penting. Yang di tengah-tengah ini Ayub ini ya. Yang di belakang ya nanti tentang Tuhan yang telah bangkit ya. Kisah Rasul sampai yang terakhir. Oke, kita tutup ya Alkitab kita berdoa dan selanjutnya perjamuan kudus.